Kita bertemu kembali. Nah, untuk kali ini kita akan membahas Pitagoras dan akan menyelesaikannya dengan menggunakan triple Pitagoras. Oke, kita langsung saja mulai dengan contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping panjang sisi AC adalah, nah kalian lihat di sini. Nah, kita mencoba menjawab soal tersebut ya, mencari panjang AC tetapi dengan menggunakan triple Pitagoras. Nah, karena menggunakan triple Pitagoras, maka yang harus dipersiapkan adalah kalian menuliskan triple Pitagoras yang sering digunakan. Nah, ya di sini sebagai nanti acuan. Jadi triple yang di sini sebagai acuan. Nah, saya ingatkan kembali ya. Untuk yang bagian sini ya, ini jadi satu nih di sini tabelnya. Ini mereka semua ini adalah satu kesatuan, yaitu bagian sisi tegak ya, yaitu dengan alas dan tinggi. Jadi mereka ini dua di sini adalah alas dan tinggi ya, sisi yang saling tegak lurus ya. Nah, kita susun seperti ini ya supaya lebih mudah ya. Sekali lagi di sini alas dan tinggi. Nah, kemudian yang paling kanan sini ini adalah bagian sisi yang terpanjang, yaitu adalah sisi miring ya. Nah, setelah kalian menuliskan triple Pitagoras yang sering digunakan ya, maka kita langsung mencoba menjawabnya. Seperti yang kalian lihat di sini, yang diketahui adalah 10 cm dan 24 cm. Ini adalah bagian alas dan tinggi. Nah, karena 10 dan 24 itu adalah alas dan tinggi, maka supaya mudah jika diketahui alas dan tinggi, maka ambillah angka yang paling kecil untuk dicari kemungkinan kelipatan triple Pitagorasnya. Nah, 10 dan 24 ini kan yang paling kecil adalah angka 10. Jadi kalian ambil 10 untuk dicari kemungkinan kelipatannya. Nah, bagian alas dan tinggi kan yang sebelah sini. Nah, karena kita mengambil angka yang paling kecil supaya mudah ya. Nah, berarti nanti fokusnya di sebelah sini. Ya, nah, fokus angka triple yang ini. Nah, kemudian kalian lihat di sini 10, kira-kira 10 ini kelipatan dari triple yang mana ini? Yang 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 1, 44, 1 ya. Nah, kira-kira 10 ini yang mana nih? Kalau fokus dilihat angka yang dari sini dulu. Nah, karena yang paling kecil sekali lagi ya, berarti fokusnya di sini 10, kira-kira kelipatan dari triple yang mana. Nah, ternyata kan 10 kelipatan dari triple yang ini 5. Nah, 5 ini triplenya atau satu paket triplenya itu adalah 5, 12 dan 13. Nah, dikalikan berapa biar jadi 10? Nah, 5 ini dikalikan 2. Karena 5-nya dikalikan 2, maka yang 12 dikalikan 2, 13-nya juga dikalikan 2. Seperti itu. Nah, 12 dikalikan 2 ternyata hasilnya benar 24. Iya. Jadi 10 dan 24 cocok. Berarti 10 dan 24 ini memang merupakan kelipatan 2 dari triple 5, 12 dan 13. Nah, dari sini kan kita bisa tulis nih di gambarnya. Oh, 10 itu benar ya, hasil dari triple 5 yang dikalikan 2. 24-nya hasil dari 12 kali 2 yang belum AC. Nah, 5 sudah, 12 sudah, yang belum mana? 13. Karena semua dikalikan 2, maka yang ini 13 juga dikalikan 2. Jadi AC-nya 13 kali 2 sama dengan 26. Yang kedua, segitiga siku-siku DEF memiliki sudut siku-siku di E. Jika DE sama dengan 72 cm dan DF sama dengan 75 cm, panjang sisi FE adalah.
Nah, kita untuk menjawabnya, sekali lagi kita akan menggunakan triple Pythagoras. Karena kita menggunakan triple Pythagoras, maka kita harus menyiapkan angka-angka dari triple Pythagoras yang sering digunakan, ya. Jadi sekali lagi biasakan ketika ada soal Pythagoras, kalian harus menyediakan space untuk menuliskan angka-angka dari triple Pythagoras. Kalau sudah, kita cek ke soal. Karena di sini soalnya belum ada gambarnya, maka kalian langkah awal adalah harus menggambar terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui DE ini sama DF ini posisinya sebagai apa. Apakah alas, tinggi, atau sisi miring, ya. Status dari DE dan DF ini statusnya siapa aja, kayak gitu ya. Maka kita gambar tadi, ya. Segitiga siku-sikunya diberi nama DEF, tetapi siku-sikunya di E. Berarti nanti E-nya ada di sini. Nah, kita tulisnya seperti ini ya, DE. Nah, ini 72 ya. F-nya di sini. Nah, ini 72 di sini. Terus 75 di sini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah jelas. Kalau kalian lihat untuk soal nomor 2, di sini 72 dan 75 cm ini, untuk soal nomor 2 ini sisi miring sudah diketahui. Nah, untuk kasus soal yang sisi miringnya sudah diketahui, ya, jika yang diketahui sisi miring, maka ambil angka dari sisi miring untuk mencari kelipatan triplenya. Jadi sekali lagi, kalau tadi ya contoh soal nomor 1 yang diketahui alas dan tinggi, ya, satu paket yang ini, maka kalian ngambilnya yang sebelah sini, ya, atau angka yang paling kecil. Tapi jika diketahui sisi miringnya atau sisi miringnya sudah diketahui, justru kalian malah harus fokus dan cek, ya, dari sisi miring. Jadi karena sisi miring sudah diketahui yaitu sama dengan 75, justru kalian harus fokus untuk ngecek kelipatan triple yang mana itu dari sisi miring, ya. Jadi dari sini kita cek 75 ini merupakan kelipatan triple yang mana. Nah, sekali lagi fokusnya di sisi miring 75. Nah, angka-angka triple yang ini kira-kira angka yang mana saja yang bisa memungkinkan menghasilkan 75 jika dikalikan. Nah, kalau kita cek, ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dari triple 345, ya, ini 5 ini bisa dikalikan 15 sehingga menghasilkan 75. Otomatis nanti 3 dan 4 nya juga dikalikan 15. Nah, kemungkinan yang lain ada, yaitu dari triple 7, 24, 25. Ini juga sama. Hasil 25 ini ketika dikalikan 3 juga akan menghasilkan 75. Nah, maka nanti yang 7 dan 24 juga harus dikalikan 3. Lalu manakah yang benar? Nah, ingat tadi kita tidak hanya memiliki angka 75, tetapi juga ada angka 72. Maka langkah selanjutnya adalah kita cari perkalian kelipatan mana yang menghasilkan 72. Nah, dari kotak-kotak ini mana nih yang bisa menghasilkan 72? Nah, ternyata ini 24 yang dikalikan 3 yang menghasilkan 72. Maka triple yang digunakan adalah triple yang benar, yaitu triple 7, 24, dan 25 yang dikalikan 3. Jadi 72 dan 75 ini ternyata merupakan kelipatan 3 dari triple 7, 24, 25. Maka tinggal kita tulis di sini, ya, 75 tadi hasil dari triple 25 dikalikan 3, sedangkan 72-nya adalah hasil dari triple 24 dikalikan 3. Maka EF ini yang belum mana? Kalau sudah ada 25, sudah ada 24, maka yang belum adalah 7. Karena tadi semuanya dikalikan 3, maka yang ini juga harus dikalikan 3. Oh, jadi FE-nya itu adalah 21. Oke, next kita akhirnya sampai di contoh soal yang terakhir.
Segitiga siku-siku KLM memiliki sudut siku-siku di L jika KL sama dengan 48 cm dan LM sama dengan 36 cm, maka panjang sisi MK adalah. Oke, dengan menggunakan triple Pythagoras, kita akan mencoba menjawabnya. Seperti biasa, karena kita menggunakan triple Pythagoras, maka kalian harus menyiapkan angka-angka dari triple Pythagoras. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menggambar segitiga siku-sikunya ya, supaya kita bisa mengetahui KL, LM, dan MK ini posisinya mana yang alas, mana yang tinggi, dan mana yang sisi miring. Karena siku-sikunya ada di L, maka akan menjadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan angkanya. KL 48 cm, LM 36 cm. Dari sini kita bisa ketahui bahwa 48 dan 36 ini merupakan alas dan tinggi. Sekali lagi, karena yang diketahui adalah alas dan tinggi, maka kita akan ambil angka yang paling kecil untuk dicari kemungkinan kelipatan triple Pythagorasnya. Maka dari itu kita ambil angka 36 untuk dicari kemungkinan kelipatannya. Karena yang paling kecil, nah maka nanti kita akan fokus di angka yang sini. Kira-kira angka-angka ini manakah yang kalau dikalikan bisa menghasilkan angka 36? Nah, ternyata yang pertama dari angka triple 3 yang dikalikan 12 ya, maka satu paketnya adalah 4 dan 5 juga harus dikalikan 12. Kemudian kemungkinan yang lainnya adalah angka 9 yang dikalikan 4, maka angka paket triple yang lainnya akan otomatis mengikuti, yaitu 40 dan 41 juga dikalikan 4. Langkah selanjutnya adalah kita menemukan atau mencari bukti yang lain, yaitu kita cari perkalian kelipatan mana yang akan menghasilkan 48. Dari angka ini, mana yang hasilnya 48? Ternyata yang 4 kali 12. Nah, ternyata yang ini yang benar. Nah, jadi otomatis 36 dan 48 itu merupakan kelipatan 12 dari triple 3, 4, 5. Kita masukkan di sini. 36 itu hasil dari triple 3 kali 12, 48 hasil dari triple 4 kali 12. Sudah angka 3, sudah ada angka 4, maka tinggal angka 5. Karena dikalikan 12, maka 5-nya juga dikalikan 12. Maka MK-nya hasilnya sama dengan 60. Bagaimana? Cukup mudah bukan?